Well everyone, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di video kali ini kita akan membahas tentang regular dan irregular noun. Masih tentang noun, jadi kita akan membahas lebih mendalam. Ini merupakan video pelengkap dari penjelasan video-video sebelumnya tentang noun. Sekarang kita spesifik kepada regular dan irregular noun. Apa itu regular dan irregular noun? Mari simak penjelasan. Well, regular noun adalah kata benda yang bentuk jamaknya beraturan atau yang bentuk jamaknya cukup diberi imbuhan akhir S. Jadi biasanya dikenalnya dengan noun SIS begitu ya. Jadi kata benda kalau bentuk jamaknya itu diberi imbuhan S atau IS, berarti kata benda tersebut dimasukkan dalam kategori regular noun atau kata benda yang bentuk jamaknya beraturan. Beraturan, kenapa kok dikatakan beraturan? Karena cukup menambahkan imbuhan akhir S dan IS. Nah, ini berbeda halnya dengan yang irregular noun. Ya, kalau yang irregular noun merupakan kebalikannya. Jadi bentuk jamaknya itu tidak bisa dengan cukup menambahkan imbuhan akhir S atau IS. Sebab bentuk jamaknya itu tidak beraturan. Ya, sebab bentuk jamaknya tidak beraturan. Jadi kita perlu menghafal kata-kata benda yang masuk dalam kategori irregular noun. Nah, nanti kita akan selipkan link di deskripsi di bawah dari video ini, yang mana di situ ada link deskripsi yang bisa kalian klik untuk mendownload apa saja kata-kata benda yang dikategorikan sebagai irregular noun yang umum dipakai atau umum diketahui oleh para pembelajar bahasa Inggris. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu kepada contoh yang ada dalam regular noun. Tadi kan ketentuannya kalau regular noun itu bila mana jumlahnya lebih dari satu, kita perlu menambahkan imbuhan akhir S atau IS. Contoh seperti kata book. Kalau book saja tidak perlu menambahkan imbuhan akhir S karena jumlahnya satu. One book, a book, gitu ya. Tapi kalau jumlahnya dua, misal dua buku, two books, nah, imbuhan akhir S. Kemudian many babies, banyak anak, ya banyak baby, anak kecil. Few boys, ya sedikit anak laki-laki. Some watches, beberapa jam tangan. Nah, kenapa di kata benda yang book imbuhan akhirnya menggunakan S? Kenapa yang baby menggunakan IES? Kenapa yang boy menggunakan S sama seperti di books? Kenapa yang watch ini menggunakan imbuhan akhir ES? Kenapa ada perbedaan gitu? Kok nggak berakhiran S semua atau tidak berakhiran S semua? Nah, itu nanti ada aturan-aturannya. Ada 3 aturan kapan kita menggunakan IS itu sendiri. Nah, kalau kata yang sudah dikategorikan sebagai regular noun, kapan kita menggunakan IS itu nanti ada ketentuan-ketentuannya. Habis ini kita akan bahas itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh yang irregular noun. Nah, irregular noun itu children itu dari kata child. Kalau satu anak, one child, ya. Tapi karena lebih dari satu, tidak bisa kita bilang one child's menambahkan imbuhan akhir S atau IS seperti pada regular noun. Nah, karena ini child itu merupakan kategori kata benda yang dikategorikan sebagai irregular noun, yang bentuk jamaknya tidak beraturan, tentunya kita perlu menghafalkan bentuk jamak dari child itu apa, yaitu children. Misal two children, three children, many children, seperti itu. Nah, kemudian gigi, tooth, itu bentuk jamaknya teeth, gitu ya. Many teeth, banyak gigi. Some mice, itu bentuk jamak dari tikus, mouse. Jadi, one mouse, bentuk jamaknya banyak beberapa tikus, some mice, bukan some mouses, bukan ya. Kemudian banyak perempuan, a lot of women, bukan woman tetapi women. Jadi bukan womens, bukan, tetapi women. Itu bentuk jamaknya tidak beraturan. Dan banyak lagi contoh-contoh dari irregular noun. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kapan kita harus menambahkan imbuhan akhir S dan kapan kita menggunakan imbuhan akhir IS untuk menunjukkan makna jumlah banyak kepada kata benda yang dikategorikan sebagai regular noun. Mari kita bahas lebih lanjut. Regular noun yang menambahkan imbuhan akhir IS bila mana jumlahnya lebih dari satu itu adalah noun yang berakhiran huruf, ya. Berakhiran huruf apa? Berakhiran huruf S, berakhiran huruf O, berakhiran huruf CH, SH, X, dan Z.
Nah, salah satu contoh kata benda yang berakhiran s, yang jumlahnya banyak, itu contoh seperti pada kata dress, ya. Kalau satu, one dress. Kalau dua, one dresses. Jadi kita menggunakan imbuhan akhir es. Kenapa? Karena berakhiran s, kata benda dress itu. Kemudian contoh yang berakhiran sh, ya, one brush, ya, satu sikat. Jadi karena banyak sikat, many brushes, gitu. Jadi menggunakan imbuhan akhir es untuk menunjukkan jumlahnya lebih dari satu. Kemudian box yang berakhiran x, ya, some boxes, ya, x, some boxes. Kemudian yang berakhiran z, buzz, buzzes, gitu. Watch, watches. Potato berakhiran o, potatoes. Nah, kapan es itu imbuhan akhir s dan is itu dibaca z, dibaca is, dan dibaca s, itu nanti dibahas di video tentang pronunciation, ya, video yang membahas tentang kata yang beran s dan is itu dibaca seperti apa. Nah, itu ada 3 ketentuan. Nanti bisa kalian simak penjelasannya di video saya yang membahas tentang verb and noun ending with s atau is. Nah, aturan yang kedua tentang penggunaan s dan is di sini. Jadi, kalau yang tadi membahas tentang kata benda yang mendapatkan imbuhan akhir is, nah kalau di sini, kalau misal jumlah dari bendanya itu lebih dari satu dan kata benda tersebut berakhiran y, ya, berakhiran y seperti pada kata baby, ya, ini kan berakhiran y, maka ubahlah huruf y tersebut, ya, maka ubahlah huruf y tersebut menjadi i. Jadi baby, huruf y pada kata baby ini kita rubah menjadi i. Huruf y pada kata city ini kita rubah menjadi huruf i. Kalau jumlahnya lebih dari satu, kemudian kita tambahkan imbuhan akhir es. Contoh, one baby menjadi two babies. Ya, y-nya hilang dirubah menjadi i, kemudian ditambahkan imbuhan akhir es. City, one city menjadi some cities. One story menjadi many stories. Jadi itu aturan yang kedua. Nah, berbeda kasus dengan aturan yang ketiga. Serupa dengan aturan yang kedua, hampir serupa. Tetapi di sini sedikit berbeda. Kenapa? Karena sama-sama berakhiran y juga aturannya. Jadi kalau misal kata bendanya itu berakhiran y, tetapi sebelum huruf y tersebut diawali terlebih dahulu oleh vokal, vowel, seperti kata boy, ini ya, ini kan berakhiran y. Tapi sebelum y ini kan diawali oleh suara vokal atau huruf vokal, ya, suara vokal, maka y ini tidak perlu diubah menjadi i seperti pada aturan yang kedua. Tetap y-nya tidak perlu kita rubah, tetap di situ, dan juga tidak perlu kita buang. Kita cukup menambahkan imbuhan akhir s saja. Jadi one boy menjadi two boys, gitu kalau lebih dari satu jumlahnya. Three boys, many boys, begitu. Jadi tidak perlu mengubah y ini menjadi i seperti aturan yang kedua tadi. One donkey, some donkeys. One guy, many guys. One key, several keys. Beberapa kunci, gitu ya. Nah, sekian materi kita kali ini tentang regular dan irregular noun. Kita akan lanjut lagi penjelasannya tentang noun, yang mana membahas tentang fungsi-fungsi dari noun. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya. Well, sekian materi kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan membuat kemampuan kita di dalam bahasa Inggris jauh lebih meningkat dari yang sebelum-sebelumnya. Jika memang ada pertanyaan yang masih belum kalian pahami tentang noun maupun tentang materi-materi yang sudah saya upload di video-video sebelumnya, bisa kalian tinggalkan pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.